Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang budiman dimanapun berada, kita melanjutkan sesi kultum kita di hari yang barokah di bulan Ramadan ini. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang fadilah keutamaan kalimat hamdalah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Maka sekarang kita sedikit membahas tentang sesuatu yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat khusus, yaitu tentang salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini sungguh sangat panjang pembahasannya, dan salawat ini mempunyai kelebihan, fadilah, keutamaan yang tidak terhingga kepada orang-orang yang mau mengamalkan salawat itu sendiri. Dan salawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Sampai-sampai dalam salah satu riwayat bahwa Nabi Adam mas kawinnya adalah kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka di sini Al-Faqir hanya ingin menjelaskan perintah-perintah yang sudah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah atau keutamaan orang-orang yang selalu mengamalkan selawat dengan segala metodenya, dengan segala caranya. Intinya ketika salawat itu kembali kepada pujian, doa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, maka sesungguhnya itu adalah salawat yang akan diterima. Banyak macam salawat. Ada salawat yang paling pendek, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada juga salawat dengan versi yang lain, ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat tibbil qulub, ada salawat nariyah, ada salawat-salawat yang lain. Dan semua itu baik, karena kembali kepada intinya, yaitu dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita mendoakan. Sesungguhnya ketika kita bersalawat, bukan Nabi yang butuh dengan salawat kita, bukan. Akan tetapi kitalah yang butuh dengan salawat itu. Karena di antara salah satu penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara banyak bersalawat. Di sini Al-Faqir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang kelebihan orang-orang yang bersalawat, yang pertama ini adalah perintah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepadanya. Bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kelebihan salawat, Nabi Muhammad kita pernah bersabda, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalikal kitab. Apa kata beliau? Barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam bentuk tulisan. Kita misalnya punya lembaran, kemudian kita tulis di lembaran itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau versi salawat-salawat yang lain. Maka apa kata beliau? Lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalikal kitab. Maka para malaikat akan selalu memintakan ampun kepada orang yang menulis salawat itu, selama salawat itu tetap ada di kitab itu, atau di buku itu, atau di catatan itu.
Bayangkan kita hanya menulis satu kali salawat di satu kertas misalnya, kemudian kita simpan, atau kita tulis di buku kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka para malaikat selama tulisan salawat itu masih ada selalu memintakan ampun kepadanya. Itu yang pertama. Masih banyak fadilah-fadilah keutamaan yang lain yang perlu kita tahu untuk menyemangati kita, khususnya al-faqir, untuk selalu mengamalkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yalqallaha wa huwa anhu radin falyuktir minas salati alayya." Barang siapa yang senang, siapa yang tidak senang? Barang siapa yang senang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya al-faqir sendiri sangat berharap suatu saat nanti bisa bertemu dengan Az-Zat al-Wajibul Wujud, Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senang untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa anhu radin, dalam keadaan diridhai, falyukthir minas salati alayya, maka perbanyaklah untuk mengamalkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sudah kita diajarkan sebagai umatnya, minimal kita bisa mengamalkan salawat dalam sehari dan semalam sebanyak 100 kali. Itu minimal. Maksimalnya berapa? Maksimalnya ya tidak terhingga. Semakin banyak engkau mengamalkan salawat itu, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita mengamalkan salawat itu, maka semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita mengucapkan salawat itu, seperti yang dijanjikan di dalam hadis Nabi ini, kalau engkau senang ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, maka perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pendek adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, atau kita mau tambahkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu bisa. Atau dengan yang lain juga silahkan, dengan tibbil qulub, dengan salawat nariyah, dengan salawat ibrahimiyah, dengan salawat-salawat dengan versi-versi yang lain, itu dibolehkan selama itu bermakna adalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain tentang kalimat salawat ini, beliau pernah bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'alas sirati wa nurun fil jannah." Wahai umatku, sejak 14 abad yang lalu, wahai umatku, kitalah termasuk umat Nabi Muhammad. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk diri kita, untuk kebaikan kita. Perbanyaklah oleh kalian daripada mengucapkan kalimat salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kenapa kita disuruh untuk banyak bersalawat kepada baginda Nabi? Fa innaha nurun fil qabri, maka sesungguhnya kalimat salawat itu ketika kita banyak mengucapkannya, ketika kita banyak mendawamkannya, adalah nurun fil qabri, itu adalah cahaya di dalam kubur. Kita rajin berselawat ketika kita hidup di dunia. Kita rajin berselawat ketika kita hidup di dunia. Kita penuhi hari-hari kita dengan banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok ketika Allah mencabut nyawa kita, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam kubur, maka salawat itu akan datang dalam bentuk cahaya. Nurun fil qalbi, adalah cahaya di dalam kubur. Kita bisa bayangkan bagaimana gelapnya kubur itu. Tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa dibayangkan bagaimana rahasia alam kubur itu sebelum kita meninggal. Tetapi Nabi Muhammad sudah memberikan kabar gembira kepada kita semua
bahwa amalkan solawat. Maka ketika engkau amalkan solawat, maka terangnya alam kuburmu besok akan mengalahkan terangnya dunia ini. Wa nurun 'alas sirati. Wa nurun 'alas sirat. Orang-orang yang mengamalkan salawat adalah cahaya besok ketika berada di siratal mustaqim. Bagaimana kegelapan as-sirat al-mustaqim yang sangat menakutkan itu kalau kita dengar dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang yang akan selamat ketika menapaki as-sirat al-mustaqim. Tapi salawat itu akan menjadi penerang kita. Salawat itu akan menjadi penyelamat kita. Maka ketika kita mengamalkan salawat, memperbanyak salawat ini, maka insya Allah perjalanan kita di as-sirat al-mustaqim akan cepat, akan mudah, malahan akan akal barqil khasib, seperti kilatan. Maka seyogianya kita perbanyak salawat dalam keadaan apapun, perbanyak salawat. Kita tidur, amalkan salawat. Kita jalan, amalkan salawat. Ketika kita dalam posisi apapun, sebisa mungkin kita bisa mengamalkan, mengucapkan zikir Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalawat nurun fil jannah. Dan yang terakhir adalah salawat itu adalah cahaya di dalam surga. Ya bagaimana mungkin? Sudah berapa banyak janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengamalkan salawat, kita mengamalkan salawat, umat Nabi Muhammad mengamalkan salawat sebanyak-banyaknya, maka dia akan menjadi nurun fil jannah. Akan menjadi cahaya besok di surga. Akan menjadi penyelamat kita untuk dimudahkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesi yang singkat ini, mari kita amalkan salawat, apalagi sekarang dalam bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan mudha'afatul amal, yang penuh dengan lipat ganda amal. Maka ketika salawat ini kita amalkan, maka insya Allah akan bernilai kebaikan bagi kita yang akan kita temukan di dalam janji-janji yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.